Apakah Esau kehilangan hak kesulungan karena semangkuk kacang merah? Bukankah Tuhan memang sudah menentukan Yakub sebagai anak sulung? Yesus telah dinubuatkan di Perjanjian Lama untuk mati. Maka bukankah Yudas Iskariot telah berjasa dengan menggenapi nubuat tersebut dengan menjual Yesus? Shalom, kita bertemu lagi dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan, mempelajari, dan menyampaikan lagi video Tanya Jawab ini kepada banyak orang. Mari tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sehingga lebih banyak orang mengenal firman Tuhan dengan lebih baik. Dan iman kepada Yesus Kristus semakin diteguhkan. Silakan klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber Pendeta Yunduhi Dr. Ministry. Shalom Pendeta. Shalom. Hari ini bagaimana? Selalu puji Tuhan, baik-baik. Haleluya. Pembahasan mengenai predestinasi ini sangat menarik. Ya. Setelah pembahasan minggu lalu, muncul beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan topik tersebut. Yang pertama, ini ada hubungan tentang peristiwa di dalam Alkitab. Apakah karena ingin makan masakan kacang merah, Esau kehilangan status sebagai anak sulung? Dan bukan karena Yakub yang memang sejak dalam kandungannya sudah ditetapkan sebagai anak sulung. Bagaimana Pak Pendeta? Esau kan dia menjual hak kesulungannya dengan masakan kacang merah sehingga ia kehilangan hak kesulungannya. Ya. Karena ia adalah orang yang suka materi, kedagingan, akhirnya ia menjual hak kesulungannya. Coba ya kita baca dulu Ibrani 12:16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Tapi kita harus tahu bahwa sebelum peristiwa ini Esau sudah mengentengkan hak kesulungannya. Jadi maksudnya begini, peristiwa masakan kacang merah itu hanyalah peristiwa yang menampakkan keluar isi lubuk hatinya, sikapnya terhadap kehendak Allah. Tapi Alkitab juga katakan, apa penyebab hak kesulungan tersebut tertukar? Dikatakan bahwa itu adalah sebelum Esau dan Yakub berbuat kebaikan atau kejahatan. Ya, coba ya kita baca sama-sama Maleakhi 1 ayat 2. Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Lanjutkan ayat 3. Tetapi membenci Esau. Sampai di sini. Ya kan? Dikatakan begitu. Kemudian, coba di Perjanjian Baru, Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Selanjutnya ayat 13 ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ayat ini menekankan bahwa pilihan Tuhan Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Ya kan? Kalau begitu Pendeta, kenapa dan kapan baik dan jahat itu ditentukan? Kita dapat melihat Esau sebagai buah dari Ishak atau Rebeka. Ishak atau Rebeka istrinya, yakni buah ketidakpercayaan. Dalam arti demikian, bisa kita lihat bahwa sebelum berbuat sesuatu telah ditentukan. Lalu kalau lihat hasilnya, rupanya itu sudah ditentukan. Kalau begitu, kita harus pikirkan ketidakpercayaan Ishak itu datang dari mana? Ujung-ujungnya itu karena sifat ketidakpercayaan, sifat debu tanah yang ada di dalam Abraham. Kan kita ingat ya, sebelum memperanakan Ishak, anaknya janji, Abraham memperanakan Ismail, anak daging. Anak daging kan. Nah sama seperti demikian, jika terus telusuri ke belakang, bisa tiba sampai Adam. Akhirnya lewat ketidakpercayaan Adam,
dosa asal dimulailah baik dan jahat. Ya. Tentang hal ini lain kali kita akan renungkan bersama. Baik, Pak Pendeta. Kemudian ada peristiwa lain lagi di dalam Alkitab dan banyak orang menanyakan hal ini sehubungannya dengan topik predestinasi, Pak Pendeta. Apakah murid Yesus, Yudas Iskariot, sudah ditetapkan sebagai murid yang menjual Yesus, ataukah Yudas menjual Yesus karena uang? Padahal sejak perjanjian lama, Yesus sudah ditentukan untuk mati di atas kayu salib. Ya, itu dinubuatkan di Mazmur 41 ayat 89. 9, coba baca, 9. Atau elektronik itu 10. Ya, 10. Indonesia Mazmur 10. 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, ini adalah nubuat bahwa Yesus, Mesias akan dikhianati kan? Dikhianati. Nah, di sini dikatakan sahabat akrab, sahabat karibku ya, karibku yang makan rotiku. Ini menunjuk pada siapa? Nah, firman ini tidak secara langsung menunjuk pada satu orang Yudas Iskariot, pribadi gitu. Ya. Tetapi ujung-ujungnya nubuat tersebut digenapi pada Yudas Iskariot. Ya, coba kita baca. Matius 26 ayat 21. Nah, 23 aja, 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Lanjutkan ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Satu lagi, ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saya ingat pendeta Abraham Park, sang penulis buku seri Sejarah Penebusan, sering mengatakan seperti ini tentang ayat ini. Yesus berkata, orang yang memasukkan tangannya ke pinggan ini akan menjual aku. Bukankah tinggal tidak memasukkan tangan ke situ maka beres? Jadi apakah Allah yang mengendalikan, mengendalikan Yudas Iskariot untuk memasukkan tangannya ke dalam pinggan roti? Tidak kan? Tidak. Bukankah Yudas Iskariot yang dengan sendirinya memutuskan untuk memasukkan tangan ke dalam pinggan, ya kan? Jadi pendeta, apakah Yudas bisa saja tidak menjual Yesus? Sebenarnya saat mau masukkan tangan pun, jika ia menerima firman Yesus, maka pasti ia akan tarik lagi tangannya kan? Jika ia benar-benar menyentingkan telinganya pada firman Yesus, pasti ia akan tarik lagi tangannya kan? Coba Lukas 22, satu lagi Lukas 22 ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Ini kalau Lukas itu sedikit berbeda ya. Saat dia mendengar firman ini, bisa saja tangannya langsung turun ke bawah meja kan? Ya kan? Tetapi kalau kita bisa lihat sikap Yudas Iskariot terhadap firman Yesus seperti apa. Ketika Tuhan menyodorkan roti kepadanya, Yudas tidak menolaknya. Ya terima dan makan. Padahal Yesus berkata bahwa yang ku berikan roti ini akan menjual aku. Yohanes 13, pasal 13 dikatakan seperti itu. Jadi Yudas Iskariot mungkin berpikir dalam hati, di hari-hari biasa, oh Yesus itu guruku, dia akan berkuasa. Meski kujual, pasti dia bisa saja lepas sendiri. Ya. Jadi pikiran demikian, benih ilalang telah tertabur di dalam hatinya. Jadi dan di hari-hari biasa, ya terus memiliki hawa nafsu terhadap uang, dan dia menjadi tawanan setan. Akhirnya menjadi tawanan setan. Nah, pada waktu perjanjian lama telah dinubuatkan tentang Tuhan yang akan dimuliakan dan Tuhan yang akan menderita. Tuhan yang mulia itu ada di Yesaya 9 ayat 6.
Dan Tuhan yang menderita ada di Yesaya pasal 53. Jadi jalan kayu salib sudah ditentukan, sudah dinubuatkan. Tetapi siapa pribadi, siapa orangnya yang akan menjual Yesus itu tidak ditentukan. Misalnya, predestinasi itu seperti ini. Ketika bangun sebuah rumah, sang majikan sudah menentukan apa? Tiang dan atapnya akan seperti apa, ya. Tiang dan atap itu paling penting, kerangka kan? Iya, betul. Seperti demikian, kalau lihat kita Wahyu, muncul 144.000 yang adalah wakil dari 12 suku. Tapi spesifiknya, kalau untuk membangun rumah, ada banyak ini itu kan. Spesifiknya itu siapa, itu tidak bisa, itu bisa berubah sesuai dengan apa yang manusia lakukan. Lalu, di kitab Wahyu juga muncul banyak orang yang berpakaian putih yang tak terhitung jumlahnya kan? Iya. Kalau begitu, bagaimana pribadi kita masing-masing? Apakah masing-masing kita itu telah ditentukan? Secara pribadi, saya percaya bahwa Tuhan Allah telah menentukan diri saya sejak sebelum penciptaan. Allah menentukan kehendak yang kudus dan rencananya sejak sebelum penciptaan. Masalahnya, masing-masing kita apakah masuk ke dalam tempat berkat, masuk ke dalam posisi berkat itu dengan iman atau tidak. Dikatakan di Matius 11 bahwa kerajaan surga diserong, bahasa asli itu diserang gitu ya. Maksudnya siapapun dia asalkan bertobat, maka yang disebut orang nasibnya atau takdirnya itu bisa berubah. Baik, Pak Pendeta. Jadi tidak ditentukan Yudasnya, tetapi itu sudah ditentukan bahwa akan ada yang melakukannya, gitu ya. Jadi satu lagi pertanyaan tentang peristiwa penting dalam sejarah Israel, khususnya tentang perjanjian Sul. Ya. Pertanyaannya begini, hukuman bagi keturunan Abraham menjadi budak di Mesir selama 400 tahun, ini disebabkan karena Abraham mengusir burung-burung yang hinggap di atas mezbah, atau hal itu memang merupakan rancangan Tuhan terhadap umat Israel? Ya, itu di Kejadian pasal 15 ya. Ya, Pendeta. Itu dikaji di buku kedua seri sejarah penebusannya. Umat Israel menjadi orang asing di bangsa asing dan menderita selama 400 tahun. Perihal keturunan Abraham diperbudak selama 400 tahun lamanya, itu adalah karena ketidakpercayaan yang ada di dalam Abraham. Perihal Abraham mengusir burung buas di Kejadian pasal 15 itu hanya peristiwa yang menampakkan kegelapan yang ada di dalam Abraham. Nah, peristiwa yang menampakkan ketidakpercayaan yang ada di dalam Abraham. Ya. Jadi coba ya, kalau baca Matius 2 ayat 19 seterusnya, di situ ada malaikat tampak pada Yusuf dan Maria yang ada di Mesir, ya, orang tua jasmani Yesus kan. Nah, kepada mereka malaikat memberi petunjuk tentang jalan yang harus ditempuh. Pergilah ke tanah Israel. Tetapi mereka takut kepada Archelaus yang telah menjadi raja Yahudi. Jadi mereka pergi kemana? Ke Israel dan tinggal di mana? Di daerah Galilea, Nazaret. Nah, betul. Nah, tapi perjalanan mereka tersebut akhirnya telah menjadi penggenapan dari nubuat perjanjian lama. Ya, mereka pergi ke sana itu bukan karena sudah ingat nubuat perjanjian lama, bukan. Ya, tapi hanya karena takut Archelaus ya, maka mereka mengambil perjalanan menuju ke Galilea, Nazaret. Jadi mereka tidak tahu bahwa nubuat tentang Mesias itu akan digenapi lewat tindakan mereka itu. Seandainya mereka tidak taat pada petunjuk malaikat yang mereka dapat dalam mimpi itu, lalu sesuai kehendak diri mereka, keinginan diri mereka, mereka pergi ke tanah Yudea, bukan ke Galilea, atau ya tetap tinggal di Mesir. Jika tidak taat seperti demikian, maka waktunya akan tertunda. Nubuat perjanjian lama pasti akan digenapi, tapi waktunya akan tertunda. Ketika umat Israel tidak taat, mereka menjadi mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Padahal
Jarangnya itu bisa ditempuh beberapa bulan saja kan. Di hari ini pun ketika kita berdoa dan taat, barulah kita bisa menjalani kehidupan yang cocok dengan kehendak Allah. Baik, pendeta. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan yang sudah masuk lagi Ya. mengenai simbol salib sebagai perhiasan dan banyak hal. Mengapa umat Kristiani selalu menggunakan salib sebagai simbol Kristus? Padahal salib itu kan alat yang digunakan untuk membunuh Yesus. Ya, kayu salib adalah salah satu cara hukuman mati di Roma di zaman itu. Cara hukuman mati yang memberi rasa sakit yang paling besar. Kayu salib yang demikian Tuhan Allah gunakan untuk penebusan umat manusia. Ini sama seperti adat istiadat sunat yang sebenarnya sudah ada di daerah timur dekat kuno. Itu Allah pakai sebagai kehendaknya. Sehingga adat istiadat tersebut memiliki arti dari sudut pandang sejarah penebusan. Jadi memiliki arti simbolik. Nah, kayu salib itu lebih dari sekedar cara hukuman mati yang dipakai untuk pengampunan dosa umat manusia. Kayu salib di mana Yesus digantung sangatlah berarti. Pada darah yang mahal yang dialirkan di kayu salib dan 7 firman yang Yesus sampaikan, 7 firman yang Yesus sampaikan di atas kayu salib terdapat arti yang dalam. Jadi kita tidak bisa bahas semuanya ini di sini. Intinya di dalamnya semuanya terkandung. Rahasia kedatangan Tuhan kembali, akhir zaman, penyelamatan, ya, keselamatan dan penghakiman yang kekal. Semuanya. Baik, Pak Pendeta. Pertanyaan terakhir. Ya. Ada yang bertanya seperti ini, Pendeta. Apakah Abraham punya iman yang begitu hebat dan layak sehingga ia mengikuti panggilan Tuhan? Ataukah memang Abraham sudah ditetapkan Tuhan sebagai pilihannya? Gimana, Pendeta? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan hampir mirip-mirip ya. Iya. Karena Abraham ada iman, ia taat pada panggilan Tuhan. Coba lihat Ibrani 11 ayat 8. Ibrani. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ya, Allah melihat hati yang setia dari Abraham sehingga membuat perjanjian dengan Abraham. Nehemia 9 ayat 7 sampai 9. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ya. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia. Ya, sampai di situ. Seperti itu. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasan yang telah diberikan. Demikian kita telah membahas pertanyaan-pertanyaan, topik predestinasi dan beberapa peristiwa dalam sejarah Alkitab. Kiranya pembahasan hari ini memperluas wawasan iman saudara semua. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia melalui tayangan hari ini atau saudara pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis di bagian komentar dan kita akan membahasnya bersama. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.